Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan ya, nanti kita akan bagi-bagi tugas untuk pelayan kita malam hari ini. Mari Ibu Marta akan membuka kita dalam doa malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami Tuhan memulai ibadah Tuhan melalui Google Meet Tuhan pada malam ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada hamba-Mu Gembala sidang kami yang penuh ibadah ini Tuhan. Biarlah jemaat yang mengikutinya juga Tuhan boleh senantiasa dalam satu hati, satu pikiran untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan ini Tuhan, baik jaringan juga internet Tuhan, semuanya berfungsi dengan baik Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami buka ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Saya rindu supaya setiap jemaat boleh mendapatkan hak yang sama untuk bisa beribadah bersama-sama. Nantinya kita akan kembali pikirkan bagaimana supaya ibadah kita dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa ada satu beban khusus oleh karena waktu dan lain sebagainya untuk sampai ke TKP dan sebagainya. Dan ini adalah wujud daripada kita kombinasi Bapak Ibu ya, kita kombinasi supaya yang di rumah-rumah juga bisa mengikutinya dengan waktu yang seperti ini. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Setiap hati kami untuk memuliakan Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus untuk mengalir atas seluruh hidup kami supaya kami boleh dipuaskan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah dan diagungkan. Haleluya. Haleluya. Engkau sangat baik. Mari semua kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jikalau dalam satu hari ini saja Tuhan luar biasa atas hidup kita. Belum lagi hari-hari kemarin, belum lagi bulan-bulan yang lalu, belum lagi tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kau izinkan kami mengalami kelemahan dan kekurangan, supaya terbukalah bagaimana Tuhan menganugerahi kami dengan kesempatan waktu
kesehatan, kemampuan, kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian ini lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. keberadaan kami yang begitu banyak kenajisan di hadapan-Mu. Yesus, tolonglah kami Tuhan.
senantiasa, karena hanya Engkaulah kekuatan, hanya Engkaulah penolong hidup kami. Kaulah yang mengatur hari-hari kami. Kau izinkan hal yang tidak kami ingini untuk membentuk mental rohani kami, Tuhan. Hanya Engkaulah ya Tuhan, hanya Engkaulah Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Meskipun tubuh kami ini Tuhan semakin melemah seiring dengan usia umur kami ya Tuhan, tetapi Engkau pedulikan setiap kami ya Tuhan. Dalam segala musim kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, Engkau mengizinkan terjadi, tetapi Engkau juga membela kami ya Tuhan. Engkau membela kami dari musuh-musuh yang bahkan kami tidak tahu sekalipun Tuhan. Terima kasih, Engkaulah pembela yang adil. Terima kasih, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih. Mari sesaat ini kita mengingat kasih dan anugerah Tuhan. Kita mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita memiliki sikap yang mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Engkau sudah baik bagi keluargaku. Engkau sudah sangat baik bagi seluruh keluarga besar, bagi keluarga kecilku, bagi pribadiku, bagi pekerjaan usaha mencari nafkah. Tuhan selalu membuka jalan di saat tiada jalan, karena Engkaulah gembala yang baik, karena hanya Engkaulah gembala yang mengerti. Dan bahkan Kau Tuhan yang menjemput kami, Kau yang mencari kami yang terhilang. Kami percaya itu adalah anugerah kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, bahwa kami mendekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan, supaya kami boleh mengalami Tuhan. Kami percaya ketika hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, tidak usah kami berteriak-teriak minta tolong, tidak usah kami berteriak-teriak meminta berkat, pasti Tuhan akan memberikan. Kau mendidik kami Tuhan bukan anak-anak yang manja, tetapi Kau mendidik kami menjadi orang-orang dewasa yang tahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau mendengar setiap keluh kesah kami. Kau yang memuji setiap hati kami Tuhan Yesus. Seberapa jauh kami mencintai Tuhan, seberapa jauh kami rela berkorban untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan Yesus, di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan Yesus,
kuatkan setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami berusaha memiliki sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan, memberikan segenap hidup kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam tinggal diam, tinggal tenang, itulah kekuatan kami Tuhan. Tetapi tidak tenang begitu saja, tetapi kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Haleluya. Mari katakan ini. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia katakan kekuatan hidup, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kami percaya kau pulihkan setiap kami Tuhan, tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamat ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan percaya Engkau penuh kuasa, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami meminta kuasa-Mu Tuhan malam hari ini. Hiburkan setiap kami yang sedang susah. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan Tuhan janjikan kelegaan. Tuhan, Kau berikan kelegaan kepada setiap jemaat-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka senantiasa tersungkur di kaki-Mu, setiap saat, setiap waktu berserah sepenuh kepada Tuhan, setulus-tulusnya memohon pertolongan Tuhan. Kau hiburkan Tuhan, karena Engkaulah Roh yang menghibur, Roh yang menguatkan yang lemah dan letih lesu.
menghembuskan segala roh ketakutan di dalam nama Yesus Kristus. Segala kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Atas kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami mengusir segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk nenek moyang yang menghambat kerjaannya Tuhan, menghambat berkat-berkat Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan malam hari ini Tuhan, yang mulai kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap hamba Tuhan, kecewa terhadap gereja Tuhan, kecewa terhadap persekutuan komunitas rohani. Kau angkat Tuhan, kau bukakan, kau singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Roh yang memulihkan, Kau Roh yang menggarap sepenuh hidup kami. Kau yang merombak Tuhan bangunan-bangunan rohani yang tidak berkembang. Kau yang merombak hidup lama kami Tuhan Yesus, Kau perbarui. Terima kasih Tuhan. Dan kami mendoakan semua usaha, upaya yang dilakukan oleh jemaat Tuhan Yesus, yang dilakukan, yang diupayakan oleh anak-anak-Mu yang Tuhan. Mereka yang jujur, tulus hati berusaha mengembangkan diri, mengembangkan talenta, menggunakan kesempatan, mau bersyukur dengan yang ada. Tuhan, Kau yang memulihkan satu persatu. Dan apapun yang menghambat rezeki oleh karena karakter, oleh karena mulut yang tidak bertanggung jawab, oleh karena mulut yang memberontak kepada Tuhan, ampunilah, ampunilah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan itu sangat mudah untuk Kau sampaikan kepada setiap kami. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang menghambat berkat. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki cermin kehidupan yang bisa melihat segala kelemahan kami, bisa melihat balok di mata kami, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Roh-Mu bekerja saat ini juga Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Dan Namamu mendoakan setiap yang sakit Tuhan, sakit apapun namanya, apapun bentuknya, sakit di luar tubuh, di dalam tubuh, di rongga terdalam, di luar, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Apapun peristiwa yang terjadi, apapun yang sudah dialami, salah makan, salah istirahat, dan lain sebagainya Tuhan, kalau itu bentuknya adalah roh-roh penyakit, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Karena kami percaya jikalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan kasih kekuatan kepada setiap kami untuk menjalaninya, untuk mengatasinya Tuhan. Bersama Tuhan pasti kami bisa. Dan kami dibukakan Tuhan bahwa tubuh ini sementara, tubuh ini akan semakin merosot mutunya. Tubuh kami ini semakin menua. Yang kami nanti-nantikan hanyalah Tuhan yang hadir dalam hidup kami, memelihara kami sampai memutih rambut kami, janjikan untuk menggendong kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mendoakan jemaat yang sering mengeluh,
Ada berkat, gak ada berkat, mengeluh. Berkat kecil, berkat besar, mengeluh. Sakit sehat tetap mengeluh. Segala apapun yang ada dalam hati mereka, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka boleh melihat gambar besar kuasa pemeliharaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu, anak-anak Tuhan, jemaat GBS 56 yang hari-hari ini mereka sudah bekerja, mereka mendapatkan pekerjaan, supaya mereka belajar bersyukur. Begitu banyak karyawan yang dirumahkan, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak usaha-usaha yang mulai gulung tikar, tutup. Jikalau mereka masih bisa bekerja, biar mereka bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kantor, tempat mereka berusaha, tempat mereka bekerja, supaya mereka lebih berpikir bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Banyak orang ingin mencari, bahkan seakan-akan mengais sampah pun mau demi mereka bisa bertahan. Ajarkan generasi di bawah kami ini Tuhan, supaya mereka boleh bersyukur. Bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada orang-orang yang membawa mereka kepada pekerjaan itu, bersyukur kepada gembala, hamba-hamba Tuhan yang mendoakan setiap saat, setiap waktu, bersyukur kepada keluarga besar mereka, orang-orang yang lebih tua yang senantiasa mendoakan anak cucu, menantu, cucu, supaya mereka belajar berterima kasih kepada orang-orang yang memiliki jasa kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Meskipun kami masih kurang di dalam hal makan, pakaian, dan juga papan di mana kami tinggal Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan peliharakan kami. Tidak sampai kami meminta-minta di pinggir jalan, tidak sampai kami meminta-minta yang membuat nama Tuhan dihinakan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat. Terima kasih untuk anak-anak kami, seisi keluarga kami yang dipelihara. Terima kasih Tuhan, izinkan kami masih memiliki usaha. Terima kasih dengan mengingat begitu besarnya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ajarkan kami bisa membalasnya dengan cara memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ada saat-saat kami harus berdoa, ada saat-saat kami harus bermeditasi, ada saat kami harus beribadah, ada saat kami harus melayani di gereja Tuhan, ada saat kami melayani keluarga, memberikan yang maksimal. Mumpung kesempatan masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajarkan kami Tuhan melihat ini, ajarkan kami melihat ini Tuhan, supaya kami tidak begitu membiarkan begitu saja kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami, anak-anak jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kenaikan kelas kelulusan, mencari sekolah yang baru, masuk kepada kelas level yang baru. Kami serahkan anak-anak kami supaya mereka memiliki mental yang baik, mau belajar dengan baik. Tuhan berkat-Mu atas anak-anak kami. Jadilah mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Jadilah mereka generasi yang menghindari kejahatan. Jadilah generasi yang
mau menghormati orang tua, orang yang lebih tua, menghormati hamba Tuhan, menghormati gembala, menghormati pelayan Tuhan, menghormati guru-guru rohani mereka. Haleluya. Kami mendoakan sekitaran kami Tuhan. Kalau belakangan ini wilayah Depok banyak terjadi kejahatan-kejahatan, pencurian, pembegalan, kenakalan anak-anak remaja. Menjelang tahun politik Tuhan, kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Tempat-tempat di mana jemaat tinggal, tempat di mana jemaat berusaha, lindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sikap tidak suka daripada sekitaran mereka Tuhan, anak-anak Tuhan adalah biji matamu. Bahkan tanpa izin Tuhan tidak ada yang sanggup menyentuhnya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku terbang bersamamu dengan kekuatan sayapmu. Bawaku lebih dalam lagi untuk menikmati hadiratmu. Lebih dalam lagi rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Malam hari ini Tuhan, kami rindukan Tuhan berbicara kepada setiap kami, supaya malam hari ini berkat-Mu melimpah atas setiap pribadi kami, untuk kami membangun di dalam dasar iman yang teguh, di dalam dasar iman yang kuat, sehingga membuat kami bisa mengatasi, menjalani kehidupan bersama Tuhan saja. Kami percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih roh jahat akan mengganggu di rumah tangga, dalam pikiran kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur di malam hari ini saya undang untuk semua jemaat untuk masuk dalam arena rohani, media rohani ini. Memang kerinduan saya adalah, nah ini yang akan saya sampaikan pada saat malam hari ini, bagaimana kita berkehidupan berjemaat yang memang saling peduli, seperti gembala, bapak rohani peduli kepada anak-anaknya. Ya, saya akan sharing tentang hak pribadi orang percaya. Siapa itu orang percaya? Ya kita ini. Nah, kadang-kadang memang saudara sekalian, untuk menjembatani antara komunitas kita dan juga perilaku kita, sikap kita, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa setiap jemaat itu memang memiliki hak-hak pribadi ya. Bahkan pribadi itu macamnya ya pribadi, suami, istri ada, anak ada, disebut keluarga. Tetapi pribadi itu betul-betul pribadi bapaknya, pribadi emaknya, pribadi anak pertama, kedua, ketiga, itu maksudnya. Sebagai pendahuluan, setiap pribadi memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berjemaat. Jadi kita itu dalam berjemaat itu punya hak pribadi yang kita juga harus hargai.
tetapi bukan pribadi dalam artian yang saya maksudkan malam hari ini, dalam artian pribadi dia secara sekuler, tetapi pribadi dia sebagai umat Allah terhadap Tuhannya. Gitu ya, kita kotakan dulu. Jadi pribadi yang saya maksud adalah pribadi dalam hubungannya dengan Tuhannya, bukan pribadi bisnisnya, usahanya, bukan itu. Banyak kali demi kelompok yang besar, hak sebagai umat kepada Tuhannya itu terhalangi. Ini yang harus kita luruskan, karena tentunya ada pergerakan di dalam berjemaat ini secara kelompok, ada komisi, tetapi di dalamnya ada pribadi-pribadi yang sebenarnya punya hak kepada Tuhannya melalui gereja Tuhan, melalui hamba Tuhan yang ingin disampaikan. Itu. Yang ketiga, harus ada keseimbangan antara hak rohani secara pribadi sebagai warga jemaat dan kewajibannya sebagai anggota komunitas atau warga gereja. Saya akan membacakan di dalam Yosua 24 ayat 15 mengatakan begini. Ini berbicara mengenai hak komunitas dan hak pribadi, ya. Yosua 24 ayat 15. Yang pertama, bagian pertama, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kamu ini adalah kelompok besar di umat Israel. Saya ulang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah Allah kecil yang kepadanya nenek moyangmu kamu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah kecil orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua memberikan hak kepada komunitas, ya. Ini levelnya sudah pilihan hak asasi, istilah kata Yosua. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal rohani di level tertentu kita tidak bisa memaksakan, ada free will, ada hak khusus yang ya kita meskipun sedih tetapi ya sudah kita kasih kesempatan. Seperti Yosua mengatakan begini, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan seperti yang Yosua lakukan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kalian ini akan beribadah, kepada ilah nenek moyangmu atau kepada ilah orang Amori. Nah, hak pribadi dilanjutkan dalam ayat ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Semakin jelas saudara apa yang saya maksudkan untuk saya kumpulkan jemaat Tuhan di Google Meet ini. Ada hal-hal yang memang kita akan sounding flurkan untuk sebuah pergerakan, tetapi ketika pergerakan itu memang sedang tidak bisa dilaksanakan, bahkan ini kelompok yang memang melanggar firman Tuhan. Tetapi di sini Yosua mengatakan silakan anda semuanya kaum itu ya kita split. Kalian terserah memiliki hak masing-masing, tetapi aku sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengenal Tuhan, dan keluargaku juga yang saya ajak untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, aku ajak mereka bukan di sisi sana, tetapi di sisi sini. Ya, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menjadi semangat saya untuk memberikan wejangan ini kepada seluruh jemaat. Di dalam pergerakan ini ternyata memang ada pribadi-pribadi yang sebenarnya memiliki hati, tetapi di momen tertentu dia kehalang oleh karena suara rapat, oleh karena suara terbanyak, sehingga membuat, nanti saya akan jelaskan ini plus minusnya begitu ya, membuat dia tidak bisa mengekspresikan rasa kepada Tuhannya, gitu loh saudara. Nanti semakin jelas. Setiap kita adalah pribadi di hadapan Tuhan. Yakobus 3:1 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu
bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Perhatikan ajakan kita atau mobilisasi yang kita lakukan atau himbauan kepada kita kepada orang lain, itu semua ada tanggung jawabnya pada kita pribadi. Ya. Jadi apapun yang kita gerakan sebagai pribadi terhadap banyak orang, untuk apa? Ya, baik itu hal-hal yang baik yang mendukung gereja Tuhan atau hal-hal yang memang pergerakannya itu sangat negatif terhadap gereja Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Yang ngajak itu, yang guru itulah yang tetap dituntut. Artinya balik lagi kepada pribadi. Mengerti ya Bapak Saudara? Jadi nggak ada di dalam penghakiman itu seakan-akan kita nyeret yang lain. Nah, kita itu kan pengen kumpul atau menggerakkan orang-orang sesuai dengan nasib kita. Kalau pengen gini loh, kalau saya salah saya nggak sendiri, tapi barengan, gitu ya. Itu dari kecil kayak gitu. Nah, saya nggak mau bolos sendiri di sekolah itu, sehingga saya ngajak teman-teman, nggak mau diajak, saya buat sesuatu perkara gitu loh. Mungkin sepatunya saya umpetin, bukunya saya umpetin, sehingga membuat saya salah tapi nggak sendiri. Nah, di dalam pergerakan pekerjaan Tuhan, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita menghalangi hak daripada setiap pribadi jemaat untuk mengekspresikan sesuatu oleh karena himbauan kita atau ajakan kita. Makanya kita kan ada dua hal, saudara. Ada pergerakan diakonia secara massal, secara kelompok ada, secara seluruh gereja ada, saweran bareng-bareng ada. Tetapi juga dalam momen ini juga ada sifatnya hak saya secara pribadi saya harus sampaikan gitu loh. Ya, contoh yang real itu, makanya kita membalance di sini antara yuk kita sedang berkegiatan untuk membantu ini dalam bentuk sama-sama atau tidak. Jangan sampai begini, kalau ada yang sama-sama ya kita ikut nimbrung di situ, gitu ya. Tetapi kalau sama-sama itu nggak bergerak, jangan sampai pribadi yang memiliki hati itu juga terhalang, tidak lakukan gitu loh. Karena apa? Meskipun bergerak sama-sama, Tuhan tetap menghitung pribadi kok, gitu loh. Ya. Nah, makanya inilah yang kita akan coba, karena kedepannya ini saya pengen setiap komisi itu bergerak dalam kelompok, tetapi tidak memangkas hak-hak pribadi sebagai orang percaya. Karena begini loh, misalnya ada sebuah ketergerakan secara pribadi seseorang untuk melakukan sesuatu di hari itu. Dia nggak tahu masa waktu yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, ketika itu nggak bisa bergerak secara organisasi, secara kelompok, secara wilayah, akhirnya demi itu dia terhalang untuk bisa melakukan. Nggak taunya di minggu depannya dia sudah dipanggil Tuhan. Ini contoh yang agak ini tandes gitu ya. Nah, kan kasihan banget saudara. Nah, oleh sebab itu saudaraku, sesuai dengan apa yang Yosua contohkan, juga ada sebuah pergerakan sama-sama. Tetapi pergerakan itu ketika mengganjal hubunganku dengan Tuhanku, aku nggak ikut ya. Nah, saya pernah berbicara mengenai negatifnya kita punya prinsip yang penting banyak temen, yang penting banyak orang, yang penting semua orang lakukan itu. Contoh kata gini, Pak, kenapa sih kamu lakukan itu? Loh, kan temennya banyak, semua juga lakukan itu kok. Pak, kenapa kau melakukan di sebuah pekerjaan di perusahaan itu kayak gini-gini? Loh, kan temennya banyak, kan saya ngikutin mereka. Nanti takutnya gini, Pak, Bu, Dek, jangan begitu, nanti kamu masuk neraka loh. Oh, nggak apa-apa, masuk neraka nggak apa-apa, karena apa? Temennya banyak. Wah, itu bahaya saudara. Nah, maksud saya adalah temennya banyak itu belum tentu positif loh. Karena di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar menuju api. Nah,
Di dunia ini bukan tempat kita. Orang Jawa bilang kita itu mampir ngombe, mampir minum saja. Jadi kalau dicari yang terbanyak pasti orang yang melawan Tuhan. Dan hari-hari ini LGBT mulai punya jembatan masuk. Bahkan di gereja di Eropa itu sudah tidak menggunakan yang namanya Tuhan dalam bentuk Bapa, tetapi Tuhan antar gender, begitu ya, memberkati sejenis dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi. Nah, arusnya sudah kayak gitu, Bapak Saudara. Nah, jangan sampai ya udahlah, gimana kita mau kasih kado ini, kan ada yang ulang tahun nih di jemaat kita itu, kamu mau nggak, mau nggak, mau nggak, mau nggak, oh nggak mau, oh pada nggak mau misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai pergerakan ini membuat seseorang yang pengen kasih terhalang oleh karena pergerakan massa yang besar. Karena prinsip orang Kristen memberi kepada seseorang itu tidak kepada seseorangnya loh. Jadi apa yang kau lakukan dan tidak lakukan kepada yang paling hina, yang paling kecil dari sesamamu, kau sedang melakukannya atau tidak melakukannya untuk Tuhan. Loh, jangan salah saudara. Nah, inilah yang saya maksudkan. Jadi tetap saja kita bergerak secara kelompok ketika tidak terjadi seperti itu. Ya jangan sampai menghalangi pribadi. Jangan sampai kamu jangan dong, kamu jangan lakukan ini karena kita kan sepakat untuk dilakukan ini. Wah saudara, kita itu sedang mengganjal berkat daripada teman kita. Karena prinsip rohani orang itu diberkati oleh karena memberi ekspresi, memberi tanggapan, memberikan sedekah, memberikan kemurahan, memberikan tumpangan, memberikan apapun yang dibutuhkan orang itu. Jangan sampai pergerakan kita secara massa karena memutuskan tidak melakukan itu sehingga membuat orang sama-sama tidak melakukan itu. Jangan saudara. Nah, makanya disinilah Tuhan memberikan sebuah kutipan ayat itu, kalau engkau memberikan tangan kanan, yang kiri nggak tahu tujuannya apa. Karena memang ada hak pribadi yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Gitu ya Bapak Saudara ya. Setiap kita kembali kepada ajaran tadi Saudara, perhatikan ajaran kita atau mobilisasi kita itu, karena siapa yang memobilisasi, yang mengajak untuk tidak melakukan yang baik, itu menjadi dalang, menjadi guru yang tanggung jawabnya lebih besar. Yang bisa adalah Bapak Ibu Saudara, memang secara kelompok kita tidak memutuskan untuk ini, tetapi silahkan ya, kalau memang ada Bapak Ibu atau keluarga yang memberikan secara langsung terhadap pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan terhadap seseorang daripada saudara kita, kami persilahkan ya, karena kita tidak mau nutup berkat daripada Bapak Ibu semuanya. Nah begitu saudara, kamu jangan kasih ke sana, nggak boleh saudara ya. Setiap kita punya kesempatan untuk secara pribadi kepada Tuhan. Setiap kita, saya katakan, memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan meskipun seseorang melakukannya baik atau buruk bersama kelompok atau banyak orang. Saya ulang, setiap kita pribadi memiliki tanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan meskipun seseorang tersebut melakukannya baik itu hal buruk atau baik bersama-sama kelompok atau banyak orang. Saya ingatkan saudara. Nah makanya ketika orang bergerak bersama-sama dengan kelompok, itu baik atau buruk, tetap tanggung jawab kita pribadi kepada Tuhan. Maksudnya buat saya adalah jangan mau diajak jahat. Kita tetap bertahan seperti Yosua. Kamu semuanya silahkan mau pilih kembali kepada agama yang lama, kembali kepada kepercayaan yang lama, kembali kepada ilah-ilah itu, silahkan kalau kalian memang tidak mau menganggap bahwa ibadahku ini tidak berkenan di hati kamu. Tetapi aku nih ya, dan keluargaku, aku tetap beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Gitu saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita itu dibawa oleh orang karena nggak enak. Nah ini ketimuran kita. Nah kita akan berbuat baik dari secara Jawa. Tetapi saya puji Tuhan kita ada dalam kelompok orang Batak, lakukan secara rohani kayak orang Batak. Waktu prinsip kita enggak, no. Bukan karena temennya banyak, enggak. Prinsip saya tegas, enggak begitu loh. Tetapi kalau demi pertemanan silakan yuk mari kita. Tetapi masuk kepada hal yang prinsip, oh kita tidak ada tawar lagi saudara. Gitu ya. Jadi setiap kita memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan
Meskipun seseorang itu melakukannya bersama kelompok atau banyak orang, tetap tanggung jawabnya pribadi kepada Tuhan. Ya. Hal yang terakhir, tanggung jawab adalah urusan pribadi. Wahyu 20 ayat 13 mengatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, dan mereka dihakimi masing-masing. Meskipun saya sama istriku, saya sama keluargaku, saya sama kelompokku, sama teman-temanku, sama teman sealumi melakukan sebuah kejahatan, tetap yang dipanggil itu adalah pribadi kita. Nah, makanya saudara sekalian, jangan kita bangga bersama banyak teman untuk memberontak. Karena apapun yang diawali dengan pemberontakan tidak pernah lestari, tidak pernah kukuh, kokoh. Dia akan tumbang di tengah jalan. Ya, ingat bahwa, nah ini saya sampaikan sebagai visi misi gereja kita, saudara. Ya, saya pelan-pelan. Gereja adalah penyedia pelayanan untuk menjawab kebutuhan jemaat dalam memenuhi hak-haknya kepada Tuhan. Gereja adalah penyedia pelayanan untuk menjawab kebutuhan jemaat dalam memenuhi hak-haknya secara pribadi kepada Tuhan. Oke, makanya kita punya slogan itu, bukan jemaat untuk kegiatan, tetapi kegiatan itu adalah untuk jemaat. Makanya termasuk seperti inilah, saudara. Saya tahu bahwa PWP TKP itu lebih fun karena kita bisa ngobrol, kita bisa teriak karena di gereja ini. Tetapi secara bapak rohani saya juga berpikir orang-orang yang ada di rumah yang waktu kita PWP mereka sedang bekerja, mereka sedang di jalan, mereka punya hak yang sama loh, saudara. Untuk bisa ikut PWP, untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, makanya inilah yang kita atur, saudara. Ya, yang kita atur karena yang ada di usaha mereka pada jam yang sama ini mereka punya hak yang sama. Nah, sedangkan seminggu itu kita lakukan cuma sekali PWP. Nah, gitu. Ya, mengerti ya? Semangat apa yang saya akan sampaikan malam hari ini kan mengerti. Itu, saudara. Jangan sampai nanti di pengadilan Tuhan, kenapa kamu nggak ikut PWP? Aduh, Pak Gembala udah vonis, pokoknya cuma jam 5 itu saja dan tidak ada jam lain. Kita juga bisa salah, saudara. Iya kan? Jadi artinya setiap dari 10 orang yang ada kumpul di PWP itu, ada kelompok jemaat yang lebih besar jumlahnya, mereka yang ada di sana, yang sudah terbiasa tidak ikut PWP dan kita tidak pernah sentuh mereka, mungkin gitu loh, mungkin ya, karena mereka nggak bisa. Nah, jadi yang kita atur itu bukan karena ya terserah dia nggak bisa jamnya, terserah dia, kita nggak bisa begitu, saudara. Nah, misalnya orang tidak bisa berkegiatan atau tidak bisa latihan, tidak bisa melakukan sebuah momen itu. Nah, kita bertanya dulu, dia itu nganggur, tidur-tiduran, atau dia itu sedang semangat untuk mengatur energinya untuk membantu memberkati keluarganya. Loh, kita juga angkat topi loh, saudara. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana memanage sampai orang-orang ini juga memiliki hak yang sama, cuma waktunya aja nggak bisa. Kan begitu, saudara. Kita itu kan nggak selevel. Kalau murid selevel, saudara, SD kelas 1 semua itu bisa semuanya, nggak bisa semuanya. Nah, kita berjemaat itu ada yang usahanya itu dari pagi sampai jam 9, ada yang dari sore sampai malam, ada yang dari pagi sampai malam, ada juga yang sembarangan aja, yang penting saya pas nggak mau ya bisa nggak mau. Ya kadang-kadang kita itu hubungannya sama pihak ketiga, kita nggak bisa nggak mau begitu saja. Orang menuntut kita di waktu itu dan kita kekeh kepada waktu yang sudah kita setting, yang buat orang sampai Tuhan datang pun angkat tangan. Loh, kita juga memenggal hak-hak pribadi orang untuk bisa mengalami lawatan Tuhan di sesi. Makanya yang harus kita operasikan adalah
Mungkin kita secara hybrid, orang melakukan itu, ada yang TKP, ada yang pakai Zoom. Tetapi bicara mengenai waktu, di sana bisa, di sini nggak bisa. Keluarga sana bisa, keluarga sini nggak bisa. Haknya sama nggak untuk mereka datang kepada Tuhan? Punya hak yang sama, gitu loh. Punya kewajiban yang sama. Cuma gereja itulah yang saya sebutkan tadi, bagaimana penyedia layanan ini. Orang bilang gini, kalau mereka tidak bisa datang, kita jemput bola. Kalau mereka WBI nggak bisa datang, pemuda nggak bisa datang, dan lain sebagainya, kita yang ke sana, kita adakan di wilayah itu kan cara kita, Pak. Dengan cara begitu mereka juga tetap, nah itu udah nggak urusan kita lagi. Kalau mereka memang sudah nggak bisa memanagenya, berarti kan hatinya memang nggak mau, begitu loh. Nah makanya saudara sekalian, orang tidak bisa hadir itu tidak selalu mereka itu ongkang-ongkang kaki, yang tidak kerjaan, nggak ada kerjaan dan sebagainya. Tidak, mungkin mereka memang sedang mempertaruhkan seluruh energi tenaganya untuk bisa mengerjakan sesuatu demi keluarga. Kita juga hargai, ya. Nah ada usaha yang memang bisa ditutup begitu saja, tetapi ada sebuah usaha yang memang ini hubungannya dengan orang banyak. Kalau cuma 1-2 orang tutup bisa, tetapi kalau hubungannya dengan pihak ketiga, musik dan lain sebagainya, contoh kata di kantor lah. Dan banyak anak-anak profesi kita yang itu sudah angkat tangan untuk kegiatan kita nggak bisa, oleh karena apa? Ya dia harus pulang jam sekian, nyampe rumah pasti jam 8. Nah kita mau paksa-paksa untuk kurang dari jam itu ya telat, paling nggak ya udah capek, nggak bisa lagi. Nah makanya bagaimana caranya akhirnya diatur, mereka hari Jumat atau pas hari libur mereka lebih malam dan lain sebagainya. Itu cara kita. Karena apa? Jemaat kita begitu beragam. Yang selanjutnya, persekutuan adalah media bagi anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas orang percaya. Saya rangkai ya dari awal. Ingat, gereja adalah penyedia pelayanan untuk menjawab kebutuhan jemaat dalam memenuhi hak-haknya kepada Tuhan. Persekutuan adalah media bagi anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas orang percaya. Jadi intinya saudara sekalian, kita hargai buat teman-teman yang memang ingin mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, tanpa kita halangi dengan kelompok yang lebih besar. Ya, kecuali nilainya adalah itu kebutuhan bersama. Ya oke, kalau memang di dalam seragam ini kita tentukan merah, ya harus merah, sepakat. Loh kata Pak Gembala, ya hargai hak saya pengen hijau sendiri. Nah kalau nggak ada hubungannya sama Tuhan, mari kita sekutukan sama-sama. Tetapi apapun kegiatan kalau ada hubungannya sama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita secara pribadi, kita harus memberikan hak itu, saudara. Ya, itulah yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Kiranya dalam pergerakan kita yang penting kita manage. Yang terakhir sebagai contoh, misalnya dalam latihan, bapak-bapak kan lagi cari waktu susah tuh. Jadi ya secara persekutuan kelompok memang kita atur supaya bisa latihan sama-sama. Tetapi kita juga fair mengenai waktunya, gitu loh. Akhirnya ya sudah kita adakan 2 kali. Paling tidak dia pernah latihan di jam yang dia nggak bisa, tapi juga dia pernah latihan di jam yang dia bisa. Nah itu lebih fair daripada satu waktu saja. Kemudian, nah makanya di sini juga nanti ada aturan secara etika berkelompok. Bagaimana babe? Ini ada teman kita yang memang sedang bekerja jauh. Selama latihan-latihan dia memang sedang shift malam atau bagian shift yang dia nggak bisa. Gimana kalau kita izinkan dia untuk mengikut latihan secara melihat videonya? Kan lagunya lagu lama. Nah itu harus kompak, saudara. Dan kita sebagai orang dewasa, ya enak dia dong, cuma latihan begitu. Nah enak dia kalau dia itu waktu latihan dia nganggur, dia nggak ikut. Waktu latihan jam itu dia bisa tapi dia nggak mau. Dan dia waktu tampil ikut, nah itu kita permasalahkan. Tetapi kalau dalam jam itu dia sedang membela keluarganya untuk mencari nafkah, untuk bekerja, yang dia sendiri nggak punya kuasa waktu karena ada pihak lain yang mengatur dia, ya kita kerjasama.
Ya artinya ya silahkan. Kapan kamu bisa? Kapan Anda bisa? Bahkan kita bilangnya ke dalam pergerakan kita itu, Bu, Pak, udahlah, nggak apa-apalah. Meskipun nggak bisa beli kaos, nggak bisa bayar transportasi, yang penting ikut ya Bapak Ibu. Kan begitu semangatnya. Betul nggak? Di semua lini ya juga harus begitu. Tetapi jelas-jelas dia nggak punya uang. Jelas-jelas dia nggak punya waktu. Jelas-jelas dia bisanya hanya hari Minggu misalnya. Nah inilah yang supaya kita tidak iri-irian satu dengan yang lain, tetapi kita maju bersama. Intinya adalah nggak ada lu nggak enak. Intinya adalah semua jemaat Tuhan kalau bisa ikut gabung di dalam kegiatan kita. Tetapi tetap dimediasi dong. Kapan mereka bisanya, waktunya bagaimana, talenta yang dia punya apa, itu harus tetap kita hargai. Terakhir, jadi silahkan teman-teman sekalian kalau secara pribadi memang ada yang Tuhan gerakan untuk saudara lakukan, mari sepakati. Memang ada hal yang memang tidak ditentukan secara bersama-sama, ya oke nggak apa-apa. Saya sendiri saja, nggak apa-apa. Ya, semuanya kan baik. Justru orang yang memang tidak punya kesempatan, oh puji Tuhan, ada yang bantu-bantu di gereja. Saya pengen tapi nggak ada waktu. Thank you ya, kan malah seneng saudara. Ya, nah gitu. Jadi istilahnya inilah keluarga kita. Ya, puji Tuhan nanti sampai bertemu di besok di keluarga Pak Saf. Besok itu hari libur ya, betul ya? Hari libur. Dan seharusnya para profesi ini hadir nih, sengantuk-ngantuknya besok kan libur gitu ya. Ya udah itu saja saya sampaikan ya. Jangan sakit hati ya sama saya dengan perkataan saya, tujuannya baik supaya kita anak-anak rohani bisa semuanya mengekspresikan. Kita ibadah sama-sama, tetapi doa masing-masing toh, nyembah masing-masing toh. Waktu kolektor diedarkan, kita juga punya jumlah yang hak pribadi masing-masing toh, kan begitu. Waktu doa berkat ada yang angkat tangan, ada yang ngobrol, ada yang cuek saja atau ada yang pulang duluan, itu kan hak masing-masing toh. Nah gitu, maksudnya ya kita saling menghargai saja. Pokoknya lihat gambar besarnya. Dari kelemahan ini, gambar besar selama di Bunga Bakung, Dewi Sartika sampai SMA 6 ini, wah ya dia punya jasa banyak. Jadi ya kita tetap menghargai. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Kita sudah jam 21.34 supaya Bapak Saudara bisa begadang di rumah. Agak lama yang mau begadang tapi ya. Dan kita akan akhiri malam hari ini dengan doa berkat. Ada yang perlu didoakan Bapak Saudara? Silakan kalau ada.